seperti apa peluang masing-masing calon. Kita akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Philips Vermonte, dan lewat sambungan telepon ada tim sukses Ahok Jarot, Raja Juli Antoni. Selamat petang, Bung Philips. Selamat sore. Saya ke Bung Raja Juli. Bung Antoni, dengan Aiman Kompas TV. Saya ingin tanya dulu. Ya, Bro Aiman. Iya, baik. Apa yang disampaikan oleh Cagup DKI Jakarta nomor urut 2 Ahok menyatakan bahwa elektabilitasnya naik. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Ya, kami memantau ya dari beberapa lembaga survei yang tentu memiliki kredibilitas baik ya, mempunyai track record baik. Bro Philip bisa menceritakan apa lembaga-lembaga karena dia juga salah satu seorang ketua kalau saya nggak salah di survei lembaga. Apa itu? Boleh disebutkan? Saya nggak bisa sebutkan terus terang. Oh, ya, internal ini ya? Sebenarnya tidak terlalu internal, tapi ada kawan-kawan yang melakukan survei ya, tapi kita bisa intip lah hasilnya gitu ya. Tapi mereka objektif. Trennya menunjukkan bahwa pasca coblosan putaran pertama kemarin memang suara Pak Ahok linear naik ya, sementara Mas Anies juga linear turun. Nah, kalau tidak ada kejadian politik yang luar biasa, tidak ada tsunami politik yang demikian, ya mungkin tren ini, ya tren naik ini akan terus sampai ke 50% lebih. Hasil survei yang Anda tidak mau sebutkan tadi, tapi kemudian Anda cermati hasilnya, hasil dari Ahok naik, hasil dari Anies cenderung turun. Ya. Tapi ya apa masih dalam margin error ya. Jadi artinya kami terus terang belum bisa mengklaim bahwa kami menang ya, karena masih dalam margin error. Tetapi kalau kita lihat perkembangannya dari minggu ke minggu ya, misalkan ketika setelah coblosan dulu itu Pak Ahok turun bahkan sampai 39 ya. Mas Anies sudah sampai ke angka 54. Nah kemudian angka 54 itu terus turun sampai angka tertentu yang saya nggak bisa sebutkan angkanya. Kemudian Pak Ahok naik, gitu. Pak Ahok Jarot naik sampai angka tertentu yang sekarang sudah pada margin error. Tapi sulit juga kalau seandainya Anda nggak mau menyebutkan survei apa. Tapi kalau saya sebutkan saya bisa menyebutkan, yang kita yang jelas-jelas, yang kemudian ada publikasinya survei median contohnya. Elektabilitas Anies Sandi 49,8, Ahok Jarot 43,5. Jauh juga loh bedanya ini. Artinya apa yang Anda sebutkan tadi dari survei yang Anda tidak mau sebutkan, bedanya kok jauh dengan survei median. Jadi mana yang benar? Coba ditanya ke Bro Philip tentang secara metodologi, saya belum baca survei median ya, tapi ya apa namanya yang saya tahu ya dari lembaga survei yang, dan saya minta nggak etis kalau saya sampaikan, mungkin kalau mereka yang merilis silakan ya. Tapi trennya membaik ya, dan ini kan nggak apa-apa, maksudnya kalau seandainya memang hasil surveinya seperti itu disampaikan nggak apa-apa, toh memang hasil survei mereka seperti itu. Mungkin mau disampaikan. Iya, tapi lebih baik mereka yang merilis ya. Lebih baik mereka yang merilis ketimbang saya yang menyampaikan langsung ke media. Ada berapa survei yang Anda cermati? Ada 3 ya, so far ya. Ada 3 dan angkanya berbeda tapi menunjukkan tren yang sama. Intinya adalah bahwa menurut para ahli statistik ya, kalau melihat trennya linear demikian naiknya dan turunnya sedemikian juga ya. Artinya kalau seperti katakan tadi, kalau semuanya datar-datar saja, tidak ada intimidasi politik ya, tidak ada ancaman yang berbau sara lain sebagainya. Anda menyebut menang lah gitu ya? Ya insya Allah ya dengan optimis betul. Saya tanya ke Bung Philips, ini beda-beda hasilnya kalau hasil survei yang tadi disampaikan oleh Bung Tony, tim ses dari pasangan Ahok Jarot, tapi tidak menyebutkan surveinya apa, itu kecenderungannya Ahok Jarot naik, tapi kecenderungan Anies Sandi turun. Tapi yang kita lihat yang sekarang ada publikasinya justru terbaliknya, Anies Sandi yang naik, Ahok Jarot turun. Kalau dari CSIS melihatnya? Saya kira gini, soalnya dalam kampanye memang biasa. Jadi ada kandidat yang kadang-kadang dia naik karena momentum. Kalau masih jauh biasanya beda-beda tuh ya, nanti udah makin dekat baru makin sama. Makin dekat mungkin bisa juga, karena ada beberapa event menurut saya yang mungkin akan bisa mempengaruhi ya, mungkin. Yang pertama sebetulnya kan yang diperebutkan antara pasangan calon nomor 2 dan nomor 3 adalah menurut saya suara dari Agus Yudhoyono di putaran pertama yang 17% itu. Karena kalau menurut hemat saya pemilihnya pasangan nomor 2 itu sudah relatif susah untuk pindah, dipengaruhi untuk menjadi memilih nomor 3. Sebaliknya pemilih nomor 3 di putaran pertama juga sudah susah juga untuk
dirayu memilih ini pasangan penting nomor nih. Jadi kalau di putaran pertama yang sudah memilih Ahok akan tetap memilih Ahok di putaran kedua. Kecenderungannya Demikian demikian. pula juga pemilih Anies akan tetap memilih Anies di putaran kedua. Ya, yang sehingga mungkin pertarungannya adalah di pasangan nomor 1. karena memang kandidatnya sudah tidak ada lagi di putaran kedua. Oke. Nah, menurut saya mungkin yang akan terjadi adalah taruhlah misalnya dari pemilih Agus itu ada yang memang die harder Agus. Nggak mau lagi, kalau bukan Agus nggak mau milih. Dia golput. Gitu. Dia misalnya golputnya mungkin ada 3%, 4%-an ya, 3-5. Jadi artinya dari 17 sisa 12 itu. 12% gitu. Sisanya. Nah, ini yang diperebutkan oleh Pak Ahok dan Pak Anies. Karena itu ketat sekali. Jadi dia namanya juga di awal bukan memilih mereka. Sehingga dia yang ini yang bisa berubah-ubah ini. Saya tanya ke Bung Tony. Bung Tony, memperebutkan pemilih Agus, kalau Anda katakan tadi di berbagai survei kecenderungannya naik. Artinya pemilih Agus, pemilih nomor 1 pada putaran pertama, cenderung memilih Ahok di putaran kedua. Apa indikatornya? Ya, saya setuju dengan analisa Bang Philips tadi. Saya kira kenapa tren Pak Ahok naik, salah satunya adalah karena ada dukungan dari PKB ya, yang kemarin pada putaran pertama mendukung Mas Agus ya. Dukungan PKB ini sebenarnya sudah agak lama mereka bekerja untuk Pak Ahok ya, tapi memang secara formal kemarin misalkan baru mendeklarasikan diri kawan-kawan DPW PKB DKI ya, mendeklarasikan diri untuk mendukung pasangan ini. Dan kedekatan emosional Pak Jarod dengan kawan-kawan Nahdlatul Ulama misalkan kemarin Jumat bertemu di GP Ansor, malam ini akan ketemu dengan PBNU misalkan ya. Ini merupakan salah satu kaitannya apa dengan pemilih Agus? Kan ini memperebutkan pemilih Agus. Dan soalnya kan kemarin PKB secara formal mendukung Mas Agus. Oke. Tapi kan pemilih individu bukan merupakan pemilih partai, betul ya, Bung Philips? Tentu bahwa tidak selamanya linear ya antara keputusan partai dengan individu, betul ya. Tapi paling tidak bagi saya dukungan PKB ini menjadi sangat signifikan selain dengan dukungan P3. Karena isunya adalah isu agama. Nah, PKB ini adalah sebuah partai yang berbasis ulama. Keputusan untuk mendukung Pak Ahok yang non-muslim misalkan, tentu ini merupakan hasil dari sebuah ijtihad politik yang panjang ya. Sehingga ada justifikasi teologis. Bung Tony, sorry saya potong. Anda belum menjawab pertanyaan saya. Apa indikator pemilih Agus lebih banyak pindah ke Ahok? Kalau Anda katakan Ahok di survei lebih tinggi dibanding Anies, kan harusnya logikanya adalah pemilih Agus yang diambil ke sana. Bagaimana kemudian Anda menjelaskan pemilih Agus itu cenderung ke Ahok? Ya, pertama PKB, seperti saya katakan tadi ya. Yang kedua, saya merasa ya sebenarnya sudah terjadi migrasi besar-besaran pemilih Mas Agus ke Mas Anies sebelum coblosan tahap pertama. Karena Mas Anies berhasil mengklaim atau mereklaim bahwa dia lebih memiliki Islamic kredensial ketimbang Mas Agus. Jadi sebenarnya kelompok-kelompok Islam, sebutlah kelompok Islam radikal, ya kelompok Islam yang konservatif, sebenarnya memang sudah lama pindah ke Mas Agus. Nah, yang sisa yang ke Mas Anies, yang sisa di Mas Agus ini ya kelompok-kelompok Islam moderat macam PKB itu. Gitu. Atau kelompok-kelompok nasionalis macam Mas Hinca, Mas Rahlan dan sebagainya yang menurut saya agak sulit menerima bahwa dengan langgam politik agama yang sering dimainkan. Saya tanyakan Bung Felix, betul apa yang disampaikan bahwa ketika PKB masuk maka seluruh pengikutnya akan masuk, seluruh orang yang setelah memilih pasangan nomor 1 Agus Silvi akan ikut. Demikian pula ada kedekatan antara pemilih PKB misalnya dengan pemilih Ahok. Atau ada hal lain kalau Agus Silvi lebih dekat ke pemilih Anies, yang mana yang Anda punya analisis kait itu? Ada benarnya, ada kurang pasnya juga. Yang mana kurang pas? Sebelum putaran pertama, kalau kita ingat, prediksi-prediksi untuk Agus itu kira-kira dia akan dapat 24%, 25%. Bahkan di awal-awal nomor 1. Tapi yang terakhir menjelang pencoblosan putaran pertama sekitar 24-25. Ternyata Agus dapat 17. Dan ini menurut saya setuju juga dengan yang disampaikan Tony tadi, bahwa di putaran pertama itu sudah ada migrasi kurang lebih 7-8% yang ke Pak Anies. Makanya suara Pak Anies naik waktu itu gitu. Dan memang kecenderungannya minggu sebelum pilkada putaran pertama kelihatan kecenderungan naik terus. Betul. Anies Sandi. Ya, dan itu mungkin orang-orang yang memang di awal sudah cenderung akan memilih Anies, tapi ada di kubu Agus, sudah pindah itu waktu putaran pertama. Yang 24% jadi 17% itu sekitar 8% sudah pindah. Sehingga yang sekarang sisanya yang tadi 17% itu dikurangi 5 yang mungkin golput, 12 lah. 12. Nah, ini yang galau nih. Dia kadang-kadang mungkin memikirkan ingin memilih Pak Ahok atau kadang-kadang dia memikirkan betulkah dia ikut partainya yang punya kedekatan dengan dia, atau dia memilih sosok di dalam pilkada ini?
Hari ini saya kira pilkada kita ini sudah campur baur. Memang kalau saya pribadi berpendapat bahwa masyarakat relatif tidak terlalu mendengarkan partai lagi. Tidak, Karena jadi partai nggak berpengaruh? dia lebih cenderung untuk memberi simbol. Oke. Tetapi pada akhirnya si pemilihnya ini yang individual menentukan sendiri. Jadi apa yang disampaikan oleh Bung Tony tadi, kalau PKB masuk maka pengikutnya akan masuk, nggak benar dong? Bukan nggak benar. Mungkin ada tendensi untuk demikian, tetapi tidak sepenuhnya itu menjadi alasan juga. Karena dia misalnya orang yang memang terikat dengan, merasa dekat dengan PKB, ya berarti secara pandangan politik dan lain-lain itu Ikut ya saja. cenderung sama gitu kan. Sehingga ada juga yang akan pindah juga ke Tapi Pak Anies. jumlahnya Tapi tidak banyak. kita nggak tahu karena itu harus diuji melalui survei yang detail misalnya. Lalu gitu Anda ya. katakan tadi bahwa sekarang pilkada saat ini lebih kepada sosok bukan kepada partai, maka partai tidak berpengaruh banyak. Dari mana Anda bisa mengatakan itu? Saya kira begini, misalnya kayak Pak Ahok itu dulu cenderung sebelum dicalonkan, suara untuk dia maju secara independen tuh kuat sekali, ya kan. Yang kedua, Pak Anies misalnya, dia nggak punya basis partai kok, gitu. Ya. Sehingga memang ada kecenderungan di Jakarta ini bahwa, dan kita ingat 2012 calon independennya ada 2 pasang, sehingga buat pemilih Jakarta, di partai atau tidak di partai itu relatif penting. tidak menjadi panduan untuk memilih. Gitu. Tidak menjadi pertimbangan Tidak utama. menjadi pertimbangan utama untuk memilih, tetapi mungkin dia akan lebih melihat figur. Nah, masalahnya ketika melihat figur, ada yang melihat pada program, ada yang melihat pada sisi emosional. Nah, ini yang sekarang terjadi Oke. antara orang. Saya ingin tanya pertanyaan terakhir buat Anda, Bung Philips, Direktur Eksekutif CSIS. 12% pemilih Agus, jika dilihat kemungkinannya, kecenderungannya, lebih dekat kemana? Ke Ahok atau ke Anies? Saya kira mereka terbelah dua. Kenapa? Karena asal muasal ideologi politiknya Agus, SBY, dan Demokrat itu nasionalis religius. Jadi ada dua kecenderungan di dalam situ. Gitu. Kalau kita ingat dulu misalnya ada gerbongnya HMI kuat juga, ada gerbongnya kelompok nasionalis di Demokrat kuat juga. Gitu. Dan sehingga memang menurut saya pada akhirnya ada 2 hal. Anda nggak boleh mengatakan yang mana yang lebih cenderung dekat dengan pemilih Agus. Saya kira dia terbelah 2, makanya banyak survei yang memperlihatkan dia makin lama memang sangat ketat gitu. Tapi ada 2 event yang penting menurut saya. Satu, besok ada debat terakhir tanggal 12. Dan itu cukup menentukan apabila kalau kita lihat pengalaman debat-debat kemarin gitu. Itu agak merubah image pemilih tentang calonnya. Yang kedua, kalau pemilihannya ketat begini, pada akhirnya yang menentukan adalah siapa yang paling bisa memobilisasi pemilih datang ke pencoblosan tanggal 19 itu gitu. Karena di survei bilang akan mendukung atau tidak mendukung dia mendukung Ternyata tapi nggak datang. beda. Dia nggak datang ke tempat pemilihan, ya itu nggak ada gunanya. Gitu. Sehingga kedua belah pihak menurut saya harus bisa memobilisasi, tapi tantangannya penyelenggara pemilu harus tegas. Karena kalau sudah berkaitan dengan mobilisasi, dengan ketakutan-ketakutan akan intervensi, itu menjadi isu yang mungkin akan lebih menyulitkan kita. Ketakutan akan intervensi dan intimidasi dan lain-lain di tempat yang pemilihan. harus kemudian diperhatikan juga. Betul. Terima kasih Bung Philips Vermonte. Kita lihat yang paling dekat adalah lusa, hari Rabu, ada debat. Dan itu menentukan sekali bagaimana kemudian elektabilitas bisa berubah. Terima kasih juga tadi sudah bergabung Raja Juli Antoni, tim ses dari pasangan nomor urut 2 Ahok Jarot. Sekali lagi terima kasih.